Izin Ustaz Somad, terdengar suara kami Ustaz? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya, baik. Izin berarti di sini sudah ada banyak yang bertanya Ustaz dari masyarakat yang bergabung bersama-sama kita. Ya. Ini yang pertama dari DKI Jakarta, ada Bapak Uji. Apa hukumnya mendistribusikan daging kurban di luar hari raya kurban, Ustaz? Itu salah satunya. Kami persilakan, Ustaz. Ada dua hadis yang berbeda, kontradiktif. Yang satu mengatakan la tadakhiru, tidak boleh daging hewan kurban itu disimpan. La tadakhiru, jangan disimpan. Kemudian satu hadis lagi mengatakan kulu, makanlah, wadakhiru, simpanlah. Mengapa nabinya satu tapi statementnya kok bisa berbeda? Satu mengatakan jangan simpan, yang satu lagi mengatakan simpanlah. Ternyata ungkapan Nabi yang mengatakan la tadakhiru, jangan disimpan, hewan daging kurban itu mesti habis dimakan tanggal 10, 11, 12, 13, gak boleh disimpan. Itu ternyata terjadi pada tahun Amul Maja'ah, tahun kelaparan, terjadi paceklik, terjadi kekeringan, banyak fakir miskin. Maka kata Nabi jangan simpan, bagi semuanya. Tapi pada tahun tidak ada kesulitan ekonomi, maka orang boleh menyimpan. Ya, jadi makanya kalau ada dua hadis yang kontradiktif, sebenarnya tidak ada kontradiktif, tidak ada ikhtilaf. Sebenarnya zaman yang berbeda, kronologis yang berbeda. Nabi mengatakan karena kalau ada fakir miskin, daging disimpan, ini ada kesenjangan ekonomi, sosialnya rusak. Tapi ketika semuanya sedang aman, damai, maka silakan simpan. Nah, untuk kita tahun ini, pandemi 2020, rasanya tidak layak menyimpan daging kurban lama-lama sampai sekian hari di dalam freezer, sementara ada tetangga, sahabat, kerabat, suku terasing, fakir miskin, du'afa yang kelaparan, mereka sulit untuk makan. Oleh sebab itu saya menganjurkan kita pakai hadis yang jangan menyimpan, karena ini masa sulit ekonomi. Kalau di satu komplek perumahan itu sudah ada 1 ekor, 2 ekor kambing, potong, dibagi mungkin 2-3 on, kita pun tidak makan terlalu banyak, cicip saja. Yang paling afdal itu makan hatinya saja untuk barokah. Sisanya wa'at'imul ba'isal faqir, berikanlah kepada fakir miskin. Itu tentang hukum menyimpan daging kurban. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustaz, ada yang bertanya. Dari Banten Ustaz, ada Kang Adam Musolih. Apa hukumnya menjual kulit kurban? Ini yang sering terjadi di masyarakat. Jadi kadang-kadang ini kulitnya sudah langsung diamankan Ustaz oleh yang menyembelih atau petugas. Tafadhol Ustaz. Baik. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Hadis ini juga dilema. Karena kalau kita gunting kecil-kecil, kita bagi masuk ke kresek, itu jamaah juga nggak bisa makan. Karena tidak semua bisa mengolah, mereka buang, jadi sampah, bau. Tapi kalau kita simpan juga, berarti kita mengambil hak orang lain. Kalau begitu win-win solution, jalan tengahnya, panitia mengumpulkan kulit-kulit ini, lalu kemudian dijual kepada yang pandai mengolahnya, apakah dibuat souvenir, apakah dibuat beduk, apakah dibuat rebana, apakah dibuat tas jaket kulit, lalu hasil penjualan itu diserahkan ke fakir miskin. Jadi kalau satu kulit 200.000, 10 kulit ada 2 juta, maka serahkan semua ke fakir miskin. Ini jalan tengah, supaya kita tidak masuk dalam khilaf. Al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Lalu kemudian da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau ada sesuatu yang meragukan, ada yang tidak meragukan, tinggalkan yang meragukan, laksanakan yang tidak meragukan. Jadi jalan tengahnya, jual kulitnya, ambil duitnya, jangan pakai lagi untuk biaya operasional, jangan lagi karena kita sudah kurban lillah, bagikan semuanya untuk fakir miskin. Apalagi pandemi sekarang. Demikian. Ya, selanjutnya Ustaz, dari Bali Ustaz, ini ada saudara Hamdan. Apakah hukumnya jika kita membagikan daging kurban kepada tetangga yang bukan muslim?
posisi hewan kurban berlebihan untuk di suatu kampung, Ustaz? Ada seorang perempuan namanya Asma, muslimah, ibunya non-muslim, tidak Islam. Mau bertemu, dia lapor ke Nabi. Bolehkah saya menyambung silaturahim dengan ibu saja yang tidak muslim? Kata Nabi, silakan sambung silaturahim dengan ibumu yang tidak muslimah. Apa utiha, boleh saya memberi sesuatu kenang-kenangan cenderamata untuk dia, hadiah? Kata Nabi, utiha, beri dia hadiah. Berdasarkan hadis ini, Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar Mesir mengatakan boleh memberikan daging kurban. Dalam fatwa Al-Azhar boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim dengan syarat kurbannya kurban sunat. Adapun kurban wajib, kurban nazar tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Jadi di Bali ada kurban sunat, kaum muslimin sudah banyak dapat, maka kita bagikan menunjukkan Islam bukan agama rasis, bahwa Islam bukan intoleran. Kita adalah agama yang mengajarkan rahmatan lil alamin, toleransi. Yang boleh diberikan yang sifatnya sunat, sedekah. Adapun zakat dengan nazar, kurban nazar tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari saudara kita di Sumatera Utara, dari saudara Muhammad Arifin. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau kita berkurban dengan kambing, namun ketika pembagian kurban, yang kurbannya malah minta daging sapi, bagaimana hukumnya Ustaz? Ada tidak dalilnya? Kalau saya berkurban, maka yang afdal saya makan hatinya saja sedikit. Saya makan hatinya sedikit, itulah makanan pertama yang masuk di mulut sejak subuh tadi. Jadi tidak ada minum, tidak ada makan. Seperti orang berpuasa, menahan diri. Dari pagi sholat subuh, sholat id, habis sholat id, potong kambing, belah, ambil hatinya, cuci bersih, jangan sampai ada darah, najis. Kemudian kasih garam, bakar, makan. Itulah makanan pertama yang di mulut. Sisanya yang paling afdal wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin. Lalu kemudian cara yang kedua dibagi tiga, sulusahu, sepertiganya untuk orang yang berkurban, sepertiganya untuk sahabat kerabat jiran tetangga, sepertiganya untuk fakir miskin. Jadi kalau kita gabungkan hewan kurban ini, biasanya kita tidak potong sendiri-sendiri. Kita gabungkan semuanya, kambing, sapi, kerbau, dikumpul semua di masjid, di tanah lapang, dipotong. Lalu kemudian saya dapat kupon, dapat 2 kupon. 1 kupon saya sebagai pekurban, 1 kupon sebagai masyarakat. Maka yang sebagai pekurban, saya mesti ambil jatah saya, yaitu kambing. Tapi kupon sebagai anggota masyarakat, saya boleh ambil lembu atau kerbau. Karena itu memang jatah saya dari kerabat saudara. Nah, begitu cara pembagian yang sudah kita pakai. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada lagi Ustaz, ini dari Solo nih. Pertanyaannya, Ustaz, mana yang lebih afdol? Berkurban dengan kambing 1 ekor atau rombongan sapi? Mungkin di sini maksudnya patungan atau bergabung, 1 sapi ber7 misalkan begitu Ustaz. 1 orang 1 ekor kambing, 1 ekor sapi 7 orang. Maka yang paling afdal bukan sapi atau kambing, tapi mana yang paling banyak dagingnya. Jadi kalau ada orang 1 ekor kambing, tapi kambingnya kambing jumbo 200 kilo, itu lebih baik daripada ber7 1 sapi kurus. Adapun orang yang 7 orang dengan 1 sapi limosin yang beratnya 1 ton, itu lebih baik daripada orang yang berkurban 1 kambing kecil-kecil, kurus-kurus, penyakitan. Jadi kita berkurban ini mana yang paling berkualitas, karena yang di substansi mananya semangat berbagi. Bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Jadi kesimpulannya, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhairi, mana yang dagingnya lebih banyak, lebih enak, lebih berkualitas, itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Baik, nah ini ada 2 penanya,
saya coba gabung karena hampir sama nih substansinya Ustadz. Yang pertama ini ada Helmi Syarif dari Tangerang. Bagaimana hukumnya panitia mendapatkan daging lebih dari panitia kurban? Nah, sedangkan ini masih urusan panitia juga. Ini ada Hamidi dari DPD dari Bekasi. Mohon penjelasan Ustadz kedudukan panitia dalam pelaksanaan kurban, juga kewajiban dan hak panitia, dan kedudukan penyembelih jika penyembelih di luar kepanitiaan Ustadz. Saya berkurban. Lalu kemudian beberapa hari sebelum Idul Adha, saya membeli kambing atau sapi, saya urus sendiri, saya beli sendiri, saya tambat sendiri, saya kasih makan sendiri, saya ikat sendiri, saya jaga sendiri. Nanti setelah saya sholat Id, saya pulang ke rumah, saya sembelih sendiri. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang terjadi perbedaan zaman. Kita tinggal di perkotaan. Tidak mungkin kita menambatkan kambing lembu di depan rumah kita. Tinggal di komplek. Lalu kemudian kita serahkan ke suatu yang bernama panitia. Di sini muncul panitia. Pernahkah Nabi menugaskan sahabat untuk melakukan sesuatu mewakili beliau? Pernah. Nabi pernah memerintahkan Sayyidina Ali untuk menyembelih. Ini dalil boleh kita wakilkan masalah pengurusan daging kurban. Tapi panitia mesti mengerti bahwa dia tidak ada kuasa apa-apa. Jadi saya sebagai pekurban meminta bantuan panitia. Wahai panitia, tolong belikan saya hewan kurban, tolong jagakan sampai tanggal 10, tolong sembelihkan, tolong bagikan. Makanya akadnya mesti jelas. Ini uang 2,5 juta untuk beli daging kurban dan biaya operasional tunai. Itu mesti disebutkan biaya operasional supaya kalau uangnya sisa itu tetap bisa dihabiskan untuk operasional. Sebab kalau akadnya hanya untuk hewan kurban, bagaimana dengan biaya truk pembawa dari lokasi ke tempat penyembelihan? Bagaimana kemudian upah tukang jagal, upah tukang potong dengan upah tukang kulit? Jadi ada 2 orang yang mesti diberi upah, yaitu tukang potong dengan tukang kulit. Sesuai dengan kebiasaan di daerah itu, kira-kira normalnya tahun-tahun sebelumnya satu kepala itu berapa. Adapun yang diberi hadiah itu hanya panitia yang bersifat umum, tukang potong-potong segala macam. Itu pun sukarela atas dasar kesepakatan antara pekurban dengan panitia. Jadi panitia tidak ada kuasa sama sekali. Jangan sampai panitia lebih berkuasa daripada pekurban. Akadnya mesti jelas. Jadi yang menyembelih dengan yang mengurus kulit karena ini berat, mereka mesti diupah. Dari mana? Dari biaya operasional. Jadi kalau di daerah itu satu kepala penyembelihan 50.000, dia menyembelih 10, berarti dikasih 500.000. Misal, ini bukan standar. Lalu kemudian tentang masalah harga kulit, berapa orang yang mengurus kulit, maka ini. Adapun yang motong-motong, distribusi, masukkan ke kresek, membagi segala macam, maka biasanya dibagi dia hadiah 1 kupon atau 1 bungkus, maka masih masuk dalam kadar yang dibolehkan. Yang tidak boleh itu menjadikan hewan kurban, kepalanya, tulangnya, sumsumnya, bulunya, kulitnya, tanduknya sebagai upah. Ini tidak boleh. Karena hewan kurban ini milik Allah. Jangan lagi setelah kita katakan Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, ini dari engkau untuk engkau, lalu kita ambil lagi manfaat. Nggak boleh. Kita sudah berikan ini untuk Allah, lalu kita ambil lagi. Maka innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima Allah itu dari orang yang bertakwa. Jadi kita masing-masing jaga. Yang berkurban jaga, panitia juga menjaga sesuai dengan akad. Kita takut, kita khawatir ini menjadi membuat kita terhalang beramal soleh. Kita khawatir menzalimi, memakan hak orang lain. Insya Allah selamat. Yang berkurban selamat, yang panitia selamat, dan yang diupah untuk memotong dengan ngurus kulit juga selamat. Demikian. Allahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya ini dari Muhammad Farisat. Izin bertanya, ketika mau disembelih, sapinya lari dan terlepas, lalu tidak bisa ditangkap, sehingga akhirnya panitia menembak, terkena pada kakinya, maka tulang kakinya pecah sedikit.
itu menjadikan sapi menjadi cacat. Terus bagaimana Ustadz? Apakah bisa hewan tadi dibuat kurban? Karena mungkin ada yang bernazar ke atas sapi tersebut. Mengapa kambing yang patah, mengapa kambing yang cacat kakinya itu tidak boleh dijadikan kurban? Yang cacat matanya nggak boleh, yang cacat kakinya nggak boleh, yang terlalu kurus nggak boleh, yang sampai tulang sumsumnya nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kambing itu cacat matanya, maka dia tidak bisa membedakan mana rumput segar, mana rumput kering. Karena makannya tidak sempurna, maka badannya jadi kurus, dagingnya tak ada. Begitu juga kalau kambing ini kakinya cacat, timpang, a'raj, pincang, maka dia tidak bisa seperti kambing lain yang leluasa memilih rumput hijau. Karena dia tidak bisa makan sempurna, maka badannya kurus, dagingnya tak ada. Jadi ada sebabnya mengapa tidak boleh. Adapun kambing sapi yang sudah dibeli, ketika sampai ke masjid dari truk ke bawah jatuh, patah kakinya, besok mau dipotong atau lepas, ditembak, kena kakinya, maka tetap boleh dipakai untuk berkurban. Karena yang tidak boleh tadi adalah cacat yang berefek kepada fisik atau cacat yang sudah lama, yang sudah berbulan atau bahkan bertahun atau sejak lahir, pada matanya, pada kakinya. Adapun yang dia sudah dibeli oleh panitia, lalu kemudian orang yang berkurban mengatakan, saya tidak mau terima ini, karena berkurban itu kakinya harus, lalu ini tanggung jawab siapa? Nah, ini bukan karena masalah tanggung jawab, tapi masalah ilat. Sebab hukum di situ adalah karena mata yang sakit, kaki yang pincang, menyebabkan dia tidak sempurna makan. Karena makan tak sempurna, dagingnya tidak banyak, maka tidak afdol, tidak baik untuk dilaksanakan. Demikian masalah cacat pada kambing, sapi, lembu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya ini ada pertanyaan dari saudara kita dari Sumatera Selatan Ustaz. Saudara Andika, mohon penjelasan Ustadz kapan waktu yang pas membaca niat menyembelih hewan kurban agar proses ihsan dalam penyembelihan bisa terjaga. Bagaimana dengan menyebut nama-nama perkurban sebelum disembelih? Sebab banyak pendapat soal ini Ustadz. Nabi menyebutnya ketika mau motong, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma hadha an Muhammad wa ummati Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma hadha an Muhammad wa ali Muhammad. Tapi prakteknya di lapangan kan tidak sesimpel sesederhana itu. Belum lagi kambingnya segala macam, sapi, lembunya, yang mengikat banyak. Jadi si pemotong itu dia sudah baca, dia pegang itu pisau, golok, maka dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan. Lalu ketika sudah siap, langsung saja dia potong. Jadi bukan di situ dia itu. Nah, jadi dia sudah baca duluan, lalu kemudian ketika itu langsung dia tarik dari bawah, putus, selesai. Nah, adapun menyebutkan nama itu apakah rukun, apakah syarat, apakah wajib? Menyebutkan nama bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kalau sudah dia potong Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, andai tak dia sebut, maka sudah sampai niatnya, innamal a'malu binniyat. Jadi tidak dia katakan sampai 7 bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, dia itu lupa, ulang lagi sekali lagi. Ini jadi ya begitu. Udah kami tulis buku, bisa di-download gratis, judulnya 33 fatwa seputar kurban. Masalah dia sebut baik, andai tak dia sebut nama tetap sah. Wallahu a'lam. Ya, ini saya akan menyampaikan dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apa hukumnya, ini dari saudara Asep, apa hukumnya beli sapi atau kambing minta diskon Ustaz? Nah itu, nah ini dilanjut satu lagi. Satu lagi dari saudara Parji nih. Izin bertanya Ustadz, ibu saya memelihara sapi berniat kalau beranak pinak akan buat kurban. Apakah itu termasuk nazar Ustadz? Alhamdulillah beranak pinak dan tahun ini rencananya salah satu hasilnya dibuat kurban. Tapi umurnya belum 2 tahun. Lalu dijual dan ditukar dengan yang umur 2 tahun Ustadz.
Baik. Dalam jual beli itu innamal bai'u antaradin. Jual beli itu sama-sama ridho. Yang menjual ridho mengeluarkan duitnya, yang menjual ridho mengeluarkan kambingnya, yang membeli ridho mengeluarkan duitnya. Setelah tercapai kesepakatan, lalu kemudian dia mengakad, saya beli kambing ini dengan harga 2 juta sekian tunai, sah. Sebelum kesepakatan ada khiyar, ada tawar-menawar. Ini kan kambingnya agak begini, bisa kurang nggak? Bisa nambah nggak? Bisa begini nggak? Termasuklah diskon tadi. Ini kan kami dari Masjid Anu belinya 1 kandang, masa sama dengan yang beli 1 ekor? Kira-kira ada harga turun nggak? Jadi tawar-menawar itu dalam Islam bukan haram, selama tidak menzolimi orang, selama tidak menganiaya orang, selama tidak menipu orang. Setelah tercapai kesepakatan, barulah kemudian akad jual beli. Ini masalah diskon tak masalah, selama diskonnya tidak membunuh orang. Karena ada juga diskon tapi niatnya mau membunuh. Ini. Yang kedua, tentang masalah nazar. Saya berkurban tahun ini, maka itu sudah jadi nazar. Lillahi alayya udhiyah. Allah mewajibkan aku berkurban tahun ini, maka itu sudah menjadi nazar. Kalau kambingku nanti beranak pinak 10 ekor, maka akan aku sembelih 1. Berarti dia sudah nazar. Nah, ternyata kambingnya beranak pinak. Yang jadi masalah umur kambing kacang, kambing kampung baru 1 tahun. Sedangkan kambing kacang, kambing kampung baru kena wajib umur usia kambing 2 tahun. Kalau kambing domba 1 tahun masuk 2. Kalau kambing kampung, kambing kacang umur 2 masuk 3. Nah sekarang kambingnya kambing biasa yang umurnya baru 1 tahun. Apakah kambing itu dia kurbankan atau dia ganti kambing yang bagus? Mengalihkan dari yang kurang bagus ke lebih bagus boleh. Yang tak boleh itu kambing kurang bagus ditukar dengan yang nggak bagus sama sekali. Kambing terbagus dilukar dengan yang nggak bagus. Allah mengetahui niat baik. Jadi kalau kambing kurang umur, kurus, diganti dengan kambing cukup umur, gemuk, sehat, putih bersih. Akrana ini bertanduk, cukup umur. Amlaha ini putih bersih. Maka itu yang abdal. Jadi merubah yang kurang abdal menjadi abdal tak jadi masalah. Boleh, mubah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya Ustadz, ini ada yang bertanya dari Jakarta Timur, Saudara Lutfi. Bagaimana jika saat menyembelih pisau atau goloknya terlepas, sedangkan sembelihan belum sempurna? Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Larangan menyembelih berulang-ulang, unsur kesengajaan, unsur kurang hati-hatian. Goloknya sudah golok baru, seperti golok saya hadiah dari Babe Sidik. Saya baru dapat kiriman golok dari Jakarta, bagus, katanya golok grade nomor 1. Goloknya sudah bagus, latihannya sudah ikut program pelatihan Juleha, juru sembelih halal. Tiba-tiba qadarallah, tertakdirkan lepas. Maka dia ambil, dia lanjutkan pemotongan, sembelihan itu tidak haram. Adapun yang haram itu adalah disengaja atau ada unsur kesengajaan, maka dia jatuh karena itu menyakiti. Sedangkan dalam Islam ini innallaha kataba rifqa, sesungguhnya Allah mewajibkan bersikap baik kepada semua perkara. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah, kalau kamu sembelih dengan baik. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kamu membunuh dengan baik. Falyurih dzabihatahu, buatlah binatang sembelihanmu itu mati dengan tenang. Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Walyurih dzabihatahu, buat dia mati tenang. Gimana dia mau mati tenang kalau motongnya berkali-kali? Maka yang bagus itu seperti video yang di-share dari program pelatihan Juleha. Sekali tarik, putus, selesai. Nah, itu yang paling bagus. Jadi
Semua pemotong di Indonesia ini mudah-mudahan semuanya dapat sertifikasi Juleha semua, insya Allah. Amin. Amin ya Allah, amin.